Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Sabaruddin, NIM 426 17010. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metodologi manajemen proyek. Nah, kita masuk di pembahasan, apa itu metodologi manajemen proyek? Nah, istilahnya ini adalah project management methodology, seringkali disebut dengan istilah tahapan manajemen proyek atau project development stage. Nah, selanjutnya metodologi manajemen proyek terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama inisiasi proyek, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pengontrolan, dan yang terakhir itu adalah penutupan proyek. Nah, pada gambar ini dijelaskan ada initiation proyek, planning proyek, ada eksekusi, monitoring, dan controlling. Nah, yang terakhir itu adalah closing. Nah, jika ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam proyek, maka dia akan kembali ke nomor 2. Terus selesai dari planning perbaikan tersebut, maka akan dieksekusi kembali di planning ketiga, dan lanjut keempat dan closing. Nah, pada keterangan gambar itu, nah kita jelaskan lebih detail di sini. Dimulai dengan inisiasi proses, kemudian dilakukan planning proses. Berdasarkan planning yang ada, maka dilakukan eksekusi. Nah, selanjutnya pelaksanaan controlling proses. Nah, eksekusi proses dan controlling proses ini bisa dilakukan secara berulang-ulang. Bila ada controlling proses yang masih ada perlu diperbaiki, maka buatlah replanning atau perencanaan ulang perbaikan perencanaan. Dari replanning update tersebut, maka dilakukan eksekusi proses. Kemudian dilakukan controlling proses. Dan bila ada controlling proses sudah tidak ada masalah, maka selanjutnya adalah melakukan closing proses. Nah, baiklah, yang pertama itu adalah project initiation. Nah, pada ini istilahnya adalah mengawali sebuah proyek dalam artian memberikan gambaran global suatu proyek dalam bentuk definisi proyek atau project definition. Dari definisi proyek ini akan kelihatan gambaran global sebuah proyek yang akan dikerjakan. Nah, gambaran global ini biasanya berisi ruang lingkup, tujuan proyek, waktu pengerjaan proyek, biaya proyek, dan informasi umum lainnya. Nah, tujuan project initiation ini menentukan tujuan proyek secara rinci, mengidentifikasi faktor-faktor penentuan keberhasilan untuk pelaksanaan proyek, menentukan ruang lingkup proyek, jadwal proyek, kebutuhan sumber daya proyek secara garis besar, asumsi proyek, serta batas-batasan proyek. Nah, menentukan kriteria keberhasilan proyek. Adapun mekanisme project initiation, pemilikan proyek memberi penugasan kepada manajer proyek dan tim proyek. Adapun manajemen proyek dan tim proyek secara bersama-samaan membuat definisi proyek atau yang disetujui oleh pemilik proyek tersebut. Definisi proyek yang telah dibuat selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam pembuatan perencanaan manajemen proyek atau project management plan. Nah, adapun catatan tersebut. Nah, pelaksanaan project initiation adalah manajer proyek dan tim proyek. Project team assignment merupakan input bagi project initiation. Project team assignment berupa dokumen resmi yang ditandatangani oleh pemilik proyek. Project team assignment bisa dalam bentuk surat perintah kerja atau keterangan lainnya. Pada intinya, surat keterangan tersebut memberikan wewenang pekerjaan kepada manajer proyek dan tim proyek untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau proyek dalam bentuk surat resmi yang ditandatangani oleh pemilik proyek tersebut. Nah, adapun yang nomor 2 yaitu planning project. Nah, pada planning project ini biasanya dalam bentuk dokumen perencanaan manajemen proyek. Perencanaan manajemen proyek adalah deskripsi detail dari definisi proyek yang telah dibuat. Perencanaan proyek secara umum berisi tujuan, ruang lingkup, waktu pengerjaan atau jadwal proyek, rencana anggaran biaya proyek, kualitas proyek, sumber daya proyek, manajemen risiko, perencanaan komunikasi, pengadaan serta integration management. Nah, tujuannya ini project planning adalah mendefinisikan ruang lingkup proyek, membuat detail jadwal pelaksanaan proyek, menentukan alokasi dana yang dibutuhkan proyek, menetapkan prosedur dan mekanisme pengontrolan proyek, menentukan kualifikasi peran dan tanggung jawab serta jumlah personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek tersebut, mengidentifikasi resiko-resiko proyek dan menentukan tindakan penanggulangan atau membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek, menentukan dan menyetujui proyek baseline yang akan menjadi acuan untuk mengukur kinerja proyek. Nah, selanjutnya adapun mekanisme project planning, manajemen proyek ini dan tim proyek mempelajari kembali definisi proyek, membuat perencanaan manajemen proyek berdasarkan definisi proyek yang telah dibuat. Nah, persetujuan
dari pemilik proyek bahwa proyek manajemen plan tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek tersebut. Nah, selanjutnya itu adapun catatan tersebut, mungkin saya ambil 3 catatan tersebut agar tidak terlalu banyak. Pelaksanaan project planning adalah manajer proyek dan tim proyek, manajemen proyek, tim proyek, dan pemilikan proyek harus menentukan prosedur kontrol berubah yang akan digunakan dalam proyek. Setiap perubahan atau usulan perubahan harus melalui prosedur kontrol perubahan. Nah, selebihnya itu bisa dilihat pada PowerPoint ini. Oke, selanjut. Nah, yang ketiga, project execution. Pengertian project execution adalah pelaksanaan atau realisasi yang merupakan tindak lanjut dari apa yang telah dituangkan dalam project management plan. Tujuannya itu ya merealisasikan perencanaan proyek yang tertuang dalam perencanaan manajemen proyek, mengkoordinasikan kinerja tim dan juga mengoptimalkannya, serta pemanfaatan sumber daya non-personil. Ya, merealisasikan perubahan perencanaan proyek yang telah disetujui. Nah, adapun mekanismenya, ya, manajer proyek dan tim proyek membentuk kerja sama tim selama proyek berlangsung, atau sering disebut dengan pembentukan tim building. Manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang di dalam project management plan, membuat laporan pelaksanaan proyek, mendapatkan persetujuan atau approval untuk setiap fase pekerjaan atau deliverable proyek yang telah diselesaikan. Pelaksanaan proyek adalah manajer proyek dan tim proyek. Semua tim proyek bertanggung jawab terhadap aktivitas team building. Tim proyek berkewajiban melaksanakan tugas sesuai dengan tertuangnya dalam project management plan. Setiap fase mendapatkan approval atau persetujuan dari pihak berwenang atau manajer proyek dan pemilik proyek tersebut. Jadi harus memiliki persetujuan dari pemilik proyek ataupun manajer proyek tersebut. Yang keempat, project controlling. Project controlling ini pengontrolan terhadap kegiatan atau aktivitas suatu proyek. Mengontrol apakah langkah demi langkah dalam pelaksanaan kegiatan proyek tersebut sudah sesuai dengan yang telah ditentukan oleh project management plan yang telah dibuat. Mengecek apakah kegiatan aktivitas proyek yang dilaksanakan sudah sesuai dengan estimasi dan rencana awal, serta sudah sesuai dengan target ataukah belum. Bila belum, tindak apa saja yang perlu dilakukan agar tujuan proyek bisa terpenuhi. Nah, tujuan project controlling memastikan pencapaian tujuan proyek. Apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan perencanaan awal. Dengan melakukan kontrol, diharap adanya masukan apakah project management plan perlu diupdate atau tidak. Nah, di sini kita lihat adalah kontrol terhadap time, scope, dan quality, yaitu dengan cara memastikan pencapaian tujuan proyek, apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan, mengontrol pelaksanaan proyek agar sesuai dengan estimasi dan dengan rencana awal. Nah, kontrol terhadap biaya atau cost, yaitu dengan cara menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu proyek sampai dengan saat ini. Sering disebut actual expenditure. Membandingkan actual expenditure dengan rencana anggaran, menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai dengan selesainya suatu proyek, sering disebut estimasi to complete. Menentukan biaya dan waktu penyelesaian proyek disebut estimasi at complete. Estimasi at complete atau bisa disebut actual expenditure disebut estimasi to complete. Gunakan form estimate cost at complete. Nah, dari informasi yang telah diperoleh terhadap kontrol scope, time, quality, dan cost, selanjutnya adalah buat laporan tentang status dan kemajuan proyek guna forum project progress report. Bila dari hasil pengontrolan diperlukan perubahan planning, maka lakukanlah replanning. Gunakan project planning dan project management planning update. Nah, adapun catatan yang ini pihak yang terlibat dalam user manager proyek, tim proyek, dan pemilik proyek. Pemilik proyek harus memastikan project controlling berjalan sebagai mestinya. Manajer proyek harus memonitor kemajuan dan status proyek serta melaporkan kepada pemilik proyek secara berkala. Nah, yang selanjutnya ini adalah project closure atau bisa dikatakan merupakan tahapan penentuan proyek yang intinya memberikan laporan tentang hasil-hasil apa saja yang diperoleh dari suatu rangkaian aktivitas-aktivitas proyek yang telah dilaksanakan.
Nah, bentuk-bentuk laporan tentang semua hasil pekerjaan yang telah dilakukan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen laporan. Pada tahap ini, harus diyakinkan bahwa semua deliverable proyek telah dipenuhi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan, outstanding task, harus segera dicatat dan kemudian diselesaikan. Setelah semua pekerjaan dinyatakan selesai, yang tertuang dalam bentuk dokumen laporan resmi, maka langkah terakhir dalam pembubaran tim proyek. Nah, tujuan project closer secara formal mengakhiri proyek dengan semua pihak yang terlibat dalam suatu proyek, mengakhiri penugasan anggota tim proyek tersebut. Nah, adapun mekanisme proyek tersebut itu yang pertama adalah melakukan proyek, melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa laporan pelaksanaan pekerjaan, laporan penyelesaian pekerjaan, berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan. Dan yang kedua itu adalah pembubaran tim proyek tersebut. Nah, adapun catatan tersebut lagi, manajer proyek harus memastikan bahwa penutupan proyek telah dilakukan sebagai mestinya sebelum pembubaran tim proyek. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.